Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amal wahad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kajian Ahad pagi pesan pelatihan peningkatan spiritual anggota DPC PKS Kapanewon Kalasan dengan keadaan sehat walafiat dan semoga dengan iman yang sedang naik-naiknya ya teman-teman semua. Itu tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dan sebagai satu-satunya manusia yang patut kita contoh. Ya, langsung saja kita sebelum kami mulai kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya sebagai MC untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama nanti adalah pembukaan, sudah kita mulai pembukaan. Yang kedua tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Yasmina. Yang ketiga nanti ada sambutan dari Ketua DPC PKS Kapanewon Kalasan Ustadz Indra Nuryanto. Yang keempat yaitu materi, ya intinya kegiatan kita adalah materi menggapai keberkahan hidup yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Sayyidori Abdul Rauf LC. Yang kelima tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Untuk teman-teman nanti jangan kelupaan, insya Allah kita ada door prize. Door prize-nya cukup banyak ini. Yang pertama yang hadir paling awal, yang kedua peserta paling muda, yang keempat khusus Tirto Martani ya teman-teman. Wah, kayaknya saya nih yang dapat nih. Waduh, double nih saya. Yang kali nanti juga ada dari kuis yang terbaik pertama dan kuis yang terbaik kedua. Oke, langsung aja kita menginjak kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Supaya kegiatan kita tambah berkah, alangkah baiknya kita mendengarkan tilawatul Quran dari Mbak Yasmina. Monggo Mbak Yasmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha
rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'ala khazanatuha lam ya'tikum nadir. Qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manatibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi yahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi yansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujilul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Al-Qur'annya Dek Yasmina ini bisa menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini ya. Karena memang temanya adalah meningkatkan keberkahan hidup. Ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, langsung ke kegiatan selanjutnya adalah sambutan Ketua DPC PKS Kabupaten Pamekasan, Ustadz Endra Nuryanto. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Yes, sudah. Keluar suaranya. Ustadz, kuat, tapi alangkah baiknya lebih keras sedikit lagi, Ustadz. Oh ya. Baik. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qulubina fa asbahna bil wadifana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ma sanatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah bil alamin, yang terhormat kepada Ustadz Syaturi Abdul Rauf. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dibersamai oleh beliau. Dan saya teringat bahwa saya juga salah satu santrinya dulu di tahun 2004-2005-an ya, karena setiap pekan datang ke DS untuk taskif di Melati ya. Jadi saya juga awalnya anggota produk anggota dari DPC Melati ya. Terima kasih atas bimbingannya Ustaz Syaturi Abdul Rauf. Yang kedua, yang terhormat juga pada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan anggota DPC PKS Kabupaten Pamekasan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa kembali mengikuti ataupun melaksanakan suatu acara yaitu kajian Ahad pagi, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk sama-sama tholabul ilmi, saling mengingatkan ataupun saling menasihati dalam kebaikan. Dan tak lupa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali baru pertama kali mengikuti acara ini, mudah-mudahan nanti bisa ikut terus, bisa istiqomah untuk bersama-sama kita tholabul ilmi gitu ya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan pagi hari kita bisa berwajah, dan tak lupa surat atas nama semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah ikut melaksanakan atau mendukung acara pada kegiatan rutin ini, terutama dari struktur bidang kaderisasi di DPC PKS Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Bapak Iswadi, dan perlu kami ingatkan juga ini masa-masa yang barangkali masih kemarin ya, udah mulai lagi ini ada beberapa anggota di Sleman yang terpapar COVID-19, ada di Ngaglik ataupun di DPC Depok juga sudah ada, di Kalasan juga keluarga anggota kita juga sudah ada di Taman Martani. Nah, mudah-mudahan bagi yang terpapar tetap bisa fit, bisa sehat semuanya, dan kita yang masih belum terpapar senantiasa berusaha berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin untuk bisa tetap sehat, dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa selalu terjaga gitu, sehingga kita bisa semuanya nantinya bisa beraktivitas dengan normal begitu. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga karena kondisi cuaca juga ya saat ini juga kadang-kadang tidak menentu, kadang anginnya kencang, hujan, panas dan sebagainya. Nah, mohon kita juga aware dengan lingkungan sekitar, misalnya ada pohon ataupun ranting-ranting yang kering begitu ya, mungkin bisa
dikondisikan untuk bisa dipotong saja sehingga ketika nanti ada air hujan itu tidak membahayakan kita ataupun lingkungan kita begitu. Nah, baik itu saja barangkali yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman panitia ataupun bidang kaderisasi DPC PKS Kabupaten Kalasan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan tentunya ini kita sudah masuk di bulan Rajab sehingga kita senantiasa menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi dan kita memaksimalkan bulan Rajab ini untuk amalan-amalan yang terbaik kita sehingga nanti juga pahalanya juga insya Allah kita akan mendapatkan yang maksimal juga dan kita senantiasa berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa jadi dikatakan kemaksiatan begitu ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, menguatkan iman dan takwa kita, dan tentu kita juga senantiasa berdoa kepada Allah untuk dikuatkan iman dan takwa kita tentunya. Baik, assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Indra telah memberikan sambutannya. Oke, sebelum kita lanjut, ini tadi dapat pesan dari panitia nih ya, untuk foto bersama dulu. Kalau fotonya di akhir nanti udah takutnya pada pergi entah kemana gitu ya, tinggal kenangan ya. Mending kita buat kenangannya sekarang, timbang nanti ditinggal, oke? Moga untuk teman-teman semua Iwafila bisa on cam yang baru bangun tidur bisa cuci muka dulu mungkin atau mandi dulu, tapi nggak saya tungguin ya karena ini udah dikejar-kejar sama panitia. Moga Pak fotografer Pak Hansen. Oke, Bapak Ibu. Saya tunggu berapa mungkin 10 detik lagi. Waduh, 10 detik nih, yuk. Kayaknya senyumnya yang manis, wah. Biar hidup lebih barokah, wah. Sesuai dengan tema kajiannya. Yuk, senyum, yuk yang senyum. Ya Allah. Siap nggih, saya foto yang slide pertama. Senyum. 1, 2, 3. Oke, kemudian terus slide kedua. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke. Terus. Terakhir slide ketiga. Gayanya. 1, 2, 3. Oke, sip. Lanjut, Mas Debi. Oke, alhamdulillah sudah ya. Ini sesi pencitraannya sudah start. Kita langsung ke sesi yang kita nanti yaitu sesi kajian ya. Nah, ini temanya adalah tentang menggapai keberkahan hidup. Nanti ini mungkin untuk teman-teman ya, terutama saya yang hidupnya biasa-biasa aja, ini nanti semoga dengan kajian ini hidupnya tambah berkah ya, tambah barokah. Monggo Ustaz, langsung saja Ustaz. Terima kasih Mas Debi. Suara saya jelas Mas Debi? Jelas sekali Ustaz. Ada slide juga sudah kelihatan? Kelihatan Ustaz. Sudah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Akhinul Karim, Ketua DPC, Indra, kayaknya adiknya Indra ini yang Ketua DPD.
Alhamdulillah saya bahagia sekali ketemu dengan antum, akhwat semua. Saya tadi lihat ada Akhinal Karim Selamat ya. Lama saya nggak ketemu, dulu saya sering bareng sama beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Habib, kita punya kesempatan untuk menjadikan hidup ini hidup yang penuh berkah. Tentu kita perlu menyepakati dulu apa sih yang dimaksudkan dengan hidup penuh barokah itu. Ya, apakah hidup penuh barokah itu hidup yang luar biasa? Ya, sehingga dalam bahasa Habib tadi saya ini biasa-biasa aja. Kalau kesannya biasa-biasa aja itu sepertinya hidup itu tidak berkah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup barokah itu tidak harus hidup yang kemudian sesuai dengan keinginan. Ya, hidup kaya, melimpah, ya, sama sekali tidak. Ya, karena kalau soal hidup barokah itu diidentikan dengan kesenangan, belum tentu kesenangan itu menunjukkan bahwa hidup seseorang barokah. Ya. Atau kita melihat ada orang yang hidupnya susah, gitu. Terus kita mengatakan hidup dia tidak barokah. Enggak, sangat boleh jadi orang yang hidupnya susah jauh lebih barokah dalam kesusahan itu bila dibanding dengan orang yang senang tapi tidak barokah. Nah, sehingga barokah itu bisa melekat pada hidup senang, bisa melekat pada hidup susah. Ya. Sehingga kalau kita ditawari pilihan, ya, hidup susah tapi barokah atau hidup senang tak barokah, kira-kira kalau Mas Debi pilih mana Mas Debi? Sah barokah, senang nggak barokah? Hidup senang, kaya raya dan barokah, Ustaz. Wah, ini menyalahi nih. Bayangkan kalau kita ujian di sekolah, ya, ada soal, terus guru memberi 2 pilihan saja, A dan B. Tapi terus kita bikin sendiri C. Gitu. Dan kemudian C itu yang kita lingkari. Nah, Bapak Ibu, kadang tanpa kita sadari, sebenarnya kita lebih menempatkan kesenangan di atas keberkahan. Iya. Nah, sehingga kadang kita merasa ketika susah itu kayak nggak ada harapan untuk berkah. Bagaimana hidup saya ini berkah kalau saya susah begini? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di beberapa ayat, ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadi keburukan bagi kalian. Barokah kan identik dengan kebaikan. Nah, berdasarkan ayat ini, maka keberkahan itu sebenarnya tidak ditentukan oleh senang dan susahnya hidup, tapi ditentukan oleh bagaimana kita mengelola kesenangan dan kesusahan itu. Termasuk juga dalam kehidupan berumah tangga. Iya. Dalam kehidupan berumah tangga, doa yang pertama kali dipanjatkan ketika selesai akid kan doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Doa minta keberkahan. Nah, banyak orang yang kemudian merasa kalau doa orang-orang ke saya kok nggak diijabah ya. Kenapa? Pasangan hidup saya nggak sesuai. Ya, jadi ketika pasangan hidup itu tidak sesuai, merasa pernikahan ini tidak barokah. Nah, padahal Allah juga sudah mengingatkan khusus dalam kehidupan berumah tangga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan hidupmu, ya, bisa suami, bisa istri, dengan ma'ruf, dengan baik. Kalaulah ya, dalam pasangan hidup kita ada sesuatu yang tidak kita sukai, maka Allah mengingatkan ya, kita semua, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak menyukai istri kalian. Ya, kalau istri ya berarti tidak menyukai suami kalian. Ya, ada sesuatu yang membuat kita tidak suka kepada pasangan hidup kita. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu yang ada pada pasangan hidup kalian. Wa yaj'alallahu. Tetapi Allah menjadikan fihi di dalamnya, di dalam sesuatu yang kita tidak sukai yang ada pada pasangan hidup kita, justru di situ Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi di dalam sesuatu yang tidak kita sukai sangat boleh jadi di situ ada kebaikan yang banyak. Kata fa'asa, kalau Allah yang mengatakan itu menjadi sesuatu yang pasti. Nah, hanya saja kepastiannya sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Jadi sikap kita terhadap segala sesuatu itu yang akan menentukan apakah sesuatu itu menjadi berkah atau tidak bagi kehidupan kita. Kaya yang tidak bisa dikelola dengan baik, ya, justru tidak akan menjadi keberkahan, bahkan menjadi musibah. Tetapi miskin yang dikelola dengan baik, bisa jadi ya, miskin itu akan menjadi keberkahan ya, bagi hidup. Nah, terus kuncinya di mana? Kalau ini Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau fa'ingkarit ini ada di surat Isa ayat 19. Nah, soal bagaimana kita menyikapi kehidupan ini agar berkah, kata kuncinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk satu negeri, iya, berarti ini skalanya luas. Ya. Nah, penduduk satu negeri itu kan berarti terdiri dari orang-orang yang ada di negeri itu. Kalau negeri itu adalah negeri Indonesia, ya kita ada di dalamnya. Amanu, mereka itu beriman. Wattaqau, dan bertakwa. Lafatahna, ya, niscaya akan kami bukakan alaihim untuk mereka. Allah bukakan barakatin, keberkahan minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami pun kemudian menimpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, oleh karena sebab apa yang telah mereka lakukan. Ya. Ayat ini menjadi panduan yang sangat jelas bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita pengen hidup ini berkah, maka kata kuncinya adalah pertama iman. Ya, walau anna ahlal qura amanu. Ya, iman. Ini kata kuncinya. Ya. Ya. Dan kemudian diikuti dengan wattaqau, ya, bertakwa kepada Allah. Tapi kita semua tahu bahwa wattaqau itu sebenarnya adalah konsekuensi dari iman. Ya. Konsekuensi dari iman. Allah akan berikan kepada orang-orang seperti ini keberkahan. Ayat ini sifatnya penduduk satu negeri. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata penduduk satu negeri itu tidak? Kalaulah tidak, maka berlaku untuk pribadi. Jadi katakanlah kita tinggal di satu negeri yang negeri ini jauh dari hidup kita betul-betul dengan iman dan takwa. Bisa jadi memang Allah tidak menurunkan keberkahan di negeri di mana kita tinggal, tapi Allah tetap memberikan keberkahan untuk hidup kita secara pribadi. Ya, secara pribadi. Artinya kita tetap mendapatkan barokah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bicara tentang hidup penuh barokah. Iya, hidup penuh barokah. Nah, terus hidup penuh barokah itu apa? Kalau kunci hidup barokah adalah iman dan takwa, maka ya, kita perlu kemudian memahami pengertian dari hidup barokah ini adalah hidup yang
apapun yang kita lakukan membawa kita dekat dengan surga. Inilah yang kita maksudkan dengan hidup barokah. Maka kalau seandainya orang hidupnya kaya, tetapi kekayaannya tidak membuat dia dekat dengan surga, dia tidak berinfak, dia tidak mau berbagi, dia tetap kikir, dia bahkan sombong dengan kekayaannya, kan kekayaannya tidak membawa dia ke surga. Maka kekayaan seperti ini adalah kekayaan yang tidak barokah. Dan bisa jadi ada orang yang hidupnya miskin, ya, tapi kemiskinan dia itu mampu membuat dia dekat dengan surga. Dia memang miskin, tapi dia sabar, dia qanaah, dia tetap bekerja keras, ya, walau hasilnya tidak seberapa, dia tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, bahkan dalam miskinnya mereka tetap sedekah semampu yang mereka bisa. Mereka miskin. Tapi kalau kemiskinan seperti ini, jelas hidup orang miskin seperti ini adalah hidup yang barokah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup barokah ini sekali lagi kata kuncinya adalah apa yang ada pada diri kita ini membuat kita berlaku apa. Kalau berlaku baik yang membuat kita masuk ke surga, sekali lagi itu adalah hidup yang barokah. Jadi kalau itu kekayaan, ya kekayaannya barokah. Ya kalau itu jabatan, berarti jabatan barokah. Jadi jabatan yang barokah adalah jabatan yang membuat kita dekat dengan surga. Orang dikasih sakit, tapi dengan sakit itu dia kemudian mendekat ke Allah. Dia sabar, dia ikhlas, dia perbanyak ibadah, dia perbanyak doa. Maka bisa jadi sakitnya orang seperti ini adalah sakit yang barokah. Karena membawa dia sadar, membawa dia insaf, membawa dia taubat, membawa dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rahmati Allah, yang kita pahami hidup yang barokah. Ya, hidup yang barokah. Jadi hidup barokah itu tergantung pada kita. Yani tergantung pada apa yang kita lakukan. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Satu contoh yang Allah sebutkan di Quran itu di surat At-Tahrim, ya, ayat-ayat terakhir. Seorang istri yang di banyak kitab tafsir ulama menyebutnya wanita istri yang bernama Siti Asiyah. Kita tentu tahu siapa beliau. Iya. Beliau punya suami namanya Fir'aun. Jadi suami beliau ini Fir'aun, betul-betul Fir'aun. Bukan kayak Fir'aun. Jadi memang Fir'aun beneran. Tapi kita semua tahu, ya, gara-gara Ibunda Asia ini punya suami Fir'aun, beliau akhirnya masuk ke mana Bapak Ibu? Ke surga. Iya, masuk ke surga. Bahkan Allah sudah membangunkan istana untuk beliau ketika beliau masih hidup di alam dunia ini. Rabbi bnili baitan fil jannah. Iya. Itu Ibunda Asia punya suami Fir'aun. Nah, kalau suami Fir'aun bisa membuat beliau masuk surga, maka bagi Ibunda Asia, iya, bersuamikan Fir'aun itu berkah nggak? Ini para ibu agak susah menjawabnya. Tapi kalau kemudian punya suami seperti itu membawa beliau ke surga, kan berarti itu suami yang berkah. Berkah bagi istrinya, tapi tentu tidak bagi dianya. Iya, tentu bagi Fir'aun ya tetap aja dia kekal ya, di dalam neraka. Nah, tetapi bagi Ibunda Asia kan justru Fir'aun ya, suami seperti ini membawa dia ke surga. Jadi hidup penuh berkah itu berkenaan dengan sikap, bukan dengan keadaan hidup. Ya, ini sikap hidup, bukan keadaan hidup. Hidup yang menyenangkan kalau disikapi dengan baik itu barokah, hidup susah kalau disikapi dengan baik itu juga barokah. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau hidupnya betul-betul barokah, ya, dan ini yang kemudian menjadi muhasabah bagi kita ya, kalau kita menengok sebentar ke belakang gitu ya, dengan semua yang kita lakukan, andai Bapak Ibu semua yang kita lakukan di masa-masa yang lalu adalah sesuatu yang barokah, ya, betul-betul barokah,
Iya. Barokah itu berarti sesuatu yang membuat kita dekat dengan surga, sesuatu yang memberi arti bagi kita. Ya, betul-betul orang hidupnya barokah. Sangat boleh jadi hari ini dia berada di sini. Di kilometer 1 menjelang surga. Iya, hari ini. Kita ada di sini. Itu kalau hidup kita di hari-hari kemarin adalah hidup yang barokah. Kan hidup barokah itu hidup yang membuat kita dekat dengan surga. Kalau dekat dengan surga kan akan sangat boleh jadi, iya, dalam perjalanan hidup kita merasakan suasana ini. Surga tinggal 1 kilo. Kalau surga tinggal 1 kilo, itu artinya surganya sudah sampai belum Bapak Ibu? Belum. Kita masih ada di dunia kan? Ya seperti Bunda Asia tadi, beliau ya dibangunkan istana di surga itu ya masih di dunia. Iya. Tetapi kalau tinggal 1 kilo, kira-kira suasana surganya sudah terasa belum? Sudah. Ya sudah. Hawanya, ya, suasananya pasti. Jadi analoginya kalau kita ke Kaliurang, dari Kalasan ke Kaliurang. Nah, sampai di atas sana kita melihat ada papan nama Kaliurang 1 kilometer. Berarti Kaliurangnya tinggal 1 kilo. Itu artinya kita sudah sampai di Kaliurang belum? Belum. Kita belum sampai di Kaliurang. Tapi hawa Kaliurang sudah terasa belum? Kalau di KM1 menjelang Kaliurang. Kan hawa Kaliurangnya udah terasa. Ya, hawanya sejuk, udaranya segar, ya, lingkungannya hijau. Nah, itu tanda berarti memang saya betul sudah di kilometer 1 menjelang Kaliurang. Kaliurangnya belum nyampe, tapi suasana Kaliurangnya sudah terasa. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, apakah kita sudah di kilometer 1 menjelang surga itu sangat tergantung. Apakah suasana surga itu kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini? Apa suasana surga itu? Ya suasana yang dirasakan ketika kita di surga. Ya, sebagai satu contoh. Mungkinkah di surga ada orang yang kecewa, yang mengeluh? Jawabannya nggak ada. Yang dongkol? Nggak ada. Yang kita masih bisa mengeluh nggak Bapak Ibu? Kalau masih bisa mengeluh, ya, masih bisa marah, bahkan masih bisa protes. Emosi itu berarti tanda surga. Itu contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Ya. Nah, karena itu kalau seandainya hari ini kita masih merasakan marah, ya, belum bisa ikhlas, dongkol, bahkan benci, nah itu pertanyaannya berarti selama ini apa yang kita lakukan? Di masa-masa yang lalu, di hari-hari kemarin, suasana surga belum terasa. Padahal perjalanan saya menuju ke surga itu sudah saya lakukan dari saya balik. Bahkan bisa jadi, ya, terhitung juga sebelum balik sudah memayyiz. Berarti kan sudah bertahun-tahun kita berjalan menuju ke surga. Lantas kenapa surganya belum dekat? Nah, Al-A'raf ayat 96 tadi ya, sebenarnya memberikan panduan kepada kita. Ada satu hal yang mungkin hilang dalam kehidupan kita. Apa itu? Iman. Semua butuh kekuatan iman. Loh, kalau iman, ya, kalau iman saya udah iman kok bahkan sejak lahir. Nah, ini yang ingin sama-sama kita lihat. Ya, kita betul iman sejak lahir. Selama ini iman kita, ya, kita terapkan nggak dalam kehidupan kita? Kita terapkan itu artinya apapun yang kita lakukan atas dasar iman. Ya, atas dasar iman. Karena kalaupun orang melakukan amal yang mungkin dalam pandangan orang ini amal takwa, ya, karena melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kan takwa. Tapi dia lakukan semuanya itu bukan karena panggilan iman. Bukan karena panggilan iman. Jadi sholat bukan karena iman, baca Quran bukan karena iman. Ya, itu seperti dia naik mobil tapi mobilnya nggak jalan. Iya. Dia naik kendaraan tapi kendaraannya nggak jalan. Jadi sholat, puasa, ya, sedekah, baca Quran, zikir itu adalah kendaraan.
kendaraan menuju ke surga. Kan kalau kita salat kemana lagi kalau tidak menuju surga? Tapi salat ini tidak akan membuat kita bergerak kalau tidak disertai dengan iman. Ya, tidak disertai dengan iman. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan dengan hidup berkah, maka keberkahan hidup manusia ada pada kejujuran imannya kepada Allah. Ada pada kejujuran imannya kepada Allah. Semua orang bisa mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Pertanyaannya sejauh mana kita jujur dengan iman kita. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat kita harus memahami. Ya, kalau begitu apa sih iman? Ya, iman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini iman. Definisi iman ini sebenarnya ya, itu kita ambilkan dari definisi yang disampaikan oleh banyak ulama tentang iman. Kita pun mungkin sudah dapat pelajarannya tentang apa sih iman itu. Kan ada 3 komponen dalam iman. Yang pertama adalah tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati. Nah, membenarkan hati itu wujudnya adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, yakin. Kemudian iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Jadi ada ucapan. Dan kemudian terakhir adalah wa'amalun bil arkan. Iya, mengamalkan dengan anggota badan. Dan ini menjadi bukti iman. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan yang dilakukan semata-mata karena iman, itu nanti punya nama sendiri. Namanya adalah amal salih. Karena itu amal salih adalah amal baik yang dilakukan semata karena iman kepada Allah. Jadi amal salih itu pasti amal baik. Tidak mungkin amal salih itu amal buruk. Tetapi amal salih adalah amal baik yang dilakukan karena iman. Sehingga kalau ada orang yang melakukan amal baik tapi bukan karena iman, maka amalnya sebatas amal baik. Tapi tidak bisa disebut sebagai amal salih. Contoh misalnya, kita baik sama tetangga. Terus ada yang nanya, Pak, Bu, kenapa kok baik sama tetangga? Terus kita menjawab, ya biar tetangga baiklah sama saya. Ya, biar tetangga juga baik sama saya. Jadi motivasi kita berbuat baik ke tetangga adalah agar tetangga baik kepada kita. Nah, di situ ada nilai iman nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada nilai imannya, nggak ada. Ya, karena tujuan saya berbuat baik ke dia, ke tetangga adalah agar tetangga itu baik ke saya. Kan berarti nggak ada nilai imannya. Nah, karena nggak ada nilai imannya, maka kebaikan kita kepada tetangga itu ya sebatas amal baik. Kitanya pantas untuk disebut sebagai orang baik, tapi belum bisa disebut sebagai orang salih. Karena amalnya belum memenuhi kriteria amal salih. Karena itu, amal salih pasti baik. Tapi tidak semua amal baik menjadi amal salih. Ukurannya adalah sejauh mana amal itu dilakukan karena iman atau bukan karena iman. Nah, kalau karena iman akan jadi amal salih. Nah, amal salih ini yang kelak nanti akan menghadirkan hidup berkah. Amal salih akan menjadikan hidup kita hidup yang penuh berkah. Nah, karena itu kalau saya nanya kepada para ibu, para istri, ibu pengen disebut istri yang baik atau istri yang salihah? Kan yang sudah sampai kepada kita ya istri yang salihah. Nah, kalau istri yang salihah berarti istri yang salihah adalah istri yang baik kepada suaminya dan kebaikan dia kepada suami itu dilakukan semata-mata karena iman kepada Allah. Jadi hukumnya sama seperti berbuat baik ke tetangga tadi. Kalau istri baik sama suami, ya. Terus ditanya ibu, kok ibu baik banget sih sama suami? Terus si istri ini mengatakan, iyalah biar suami juga baik sama saya. Kalau ini yang dilakukan oleh si istri tadi berarti beliau ini istri yang baik atau istri yang salihah? Istri yang baik.
tapi belum menjadi istri yang salihah. Karena dia beramal belum karena iman. Kalau karena iman, ya sama dengan tetangga tadi. Kita baik sama tetangga, terus ada yang nanya, ya, Pak, Bu, kenapa baik sama tetangga? Terus kita jawab, ya saya baik sama tetangga karena Allah kan suka saya berbuat baik ke tetangga. Bukankah berbuat baik ke tetangga itu salah satu ciri iman? Ya, disukai oleh Allah. Itu yang membuat saya berbuat baik ke tetangga. Karena Allah suka. Nah, itu berarti karena iman. Dan kejujurannya nanti diuji. Kita sudah berbuat baik ke tetangga, tapi tetangga kok nggak baik sama kita. Nah, di situ nanti akan kelihatan ujiannya. Kita berbuat baik ke tetangga itu sebenarnya karena apa? Kalau betul-betul karena iman, maka kita merasa rugi nggak berbuat baik ke tetangga yang dibalas dengan keburukan? Enggak. Ya enggak. Karena yang memotivasi saya baik sama tetangga adalah iman saya kepada Allah. Jadi Allah suka dengan amal ini. Jadi kalaulah tetangga berbuat tidak baik, ya saya tetap berbuat baik. Bahkan, bukankah pahala itu akan ditambah? Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke kita. Jadi kalaulah kita berbuat baik ke tetangga, tetangga tidak baik kepada kita, keputusan kita tetap berlaku baik ke beliau. Itu kalau betul-betul keputusan berbuat baiknya karena iman. Kita baik sama tetangga tetap nggak baik sama kita. Apa yang kita lakukan? Tetap berbuat baik ke dia. Dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, kita tetap berlaku baik ke dia. Dia terus saja berbuat tidak baik ke kita, kita terus berbuat baik ke dia. Sampai satu saat, tiba-tiba tetangga kita yang nggak baik itu pindah. Nah, pada saat tetangga sebelah yang nggak baik itu pindah, Mas Debi, kira-kira Mas Debi sedih atau senang? Senang. Senang. Saya belum jawab loh, Bu. Kok udah dijawab nih? Iya, dia udah tahu suara hati Mas Debi nih. Mewakili semua. Ya senang lah, alhamdulillah. Akhirnya dia pindah. Nah, kalau senang dia pindah itu artinya apa? Selama ini kita baik ke dia bukan karena iman. Iya, Karena itu ada sudah, maunya, Ustaz. itu sudah menjadi data. Kalau kemudian senang, alhamdulillah, akhirnya dia pindah. Sekali lagi berarti selama ini kita baik sama dia bukan karena iman. Loh, kan dia pindah, iya. Kan saya senang, wajar kan? Saya sudah terbebas dari keburukan dia. Iya. Nah, itu kan berarti kita melihatnya tidak dengan sudut pandang iman. Bukankah kalau dengan sudut pandang iman, pindahnya beliau itu sama dengan apa? Hilangnya mata air pahala yang melimpah. Hilangnya mata air pahala yang melimpah. Kan kita akan lebih banyak mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang tidak baik, melebihi pahala yang kita peroleh ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau betul karena iman, kita sedih. Ya Allah, kenapa dia pindah ini? Mata air pahala jadi hilang. Kita cari kemana beliau pindah. Pindahnya kemana? Buat meneruskan. Maka sama dengan para istri ini. Para istri. Tapi ini juga ujian yang sama buat para suami ini. Iya. Ini akan menjadi ujian apakah para istri yang hadir saat ini sudah menjadi istri yang salihah atau baru menjadi istri yang baik. Iya, sebagaimana ini juga ujian bagi para suami. Iya. Atau kita uji para suami aja deh. Saya mau uji para suami, tapi ini juga bisa menjadi cermin bagi para istri. Saya balik, tapi sebenarnya sama jatuhnya. Ini para suami ini. Ada suami punya istri yang sangat baik. Iya, karena istrinya sangat baik, maka suami ini pun berlaku baik kepada istrinya yang baik tadi. Ada nilai nggak, Pak?
Ini para suami ini. Ada nilai nggak kebaikan suami kepada istri yang baik? Ada nilainya? Nggak ada. Ya kan baik. Kalau baik kan tetap ada nilainya. Nah, tapi ada suami yang punya istri nggak baik. Iya, memang takdirnya begitu. Istrinya nggak baik. Tapi walaupun istrinya nggak baik, sebagai suami, ya pokoknya fahamnya ya seperti apapun istri, tugas saya adalah berlaku baik kepada istri. Jadi walaupun istrinya tidak baik, ya suaminya tetap berlaku baik. Ada nilai nggak Pak? Ini para suami. Ada nilai nggak para suami kebaikan suami kepada istri yang tidak baik? Ada nilainya? Ada. Ada nilainya. Nah, mana yang nilainya lebih besar? Kebaikan suami kepada istri yang baik atau kebaikan suami kepada istri yang tidak baik? Yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Kepada istri yang tidak baik, itu kebaikannya lebih tinggi. Sepakat para suami? Kalau sepakat, maka pertanyaannya tolong jawab. Siapa suami yang lebih beruntung? Yang istrinya baik atau istrinya tidak baik? Yang istrinya sesuai atau yang tidak sesuai? Para suami, siapa yang lebih beruntung? Itu akan menunjukkan kita suami yang saleh atau belum. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa suami yang istrinya sesuai itu lebih beruntung, nah itu berarti dia baru suami baik, belum suami saleh. Betul begitu para suami? Para istri juga sama. Iya, sama hukumnya. Jadi kalau istri yang lebih beruntung adalah istri yang punya suami baik. Jadi punya suami nggak baik itu kayaknya, aduh gimana gitu. Nah itu berarti dia adalah istri yang baik, tapi belum bisa disebut sebagai istri yang salihah. Kalau istri yang salihah betul-betul keberuntungan itu, ya ada pada saat amal baiknya dibalas dengan keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita perlu betul-betul kalau pengen hidup berkah nih. Ya, iman sudah punya. Cuma masalahnya, apakah amal-amal yang kita lakukan itu disertai dengan iman? Ya, karena kalau tidak disertai dengan iman, seperti yang tadi kita sampaikan, seperti naik mobil mogok. Naik mobil nggak jalan. Ya, bagaimana mobil itu akan sampai pada tujuan. Maka ketika orang banyak sholat, banyak baca Quran, tapi bukan karena iman. Ya, amal baiknya itu ya sekedar akan membuat dia disebut sebagai orang baik. Dalam pandangan manusia, dia disebut sebagai orang baik. Apa ukurannya? Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ngaji, ya, rajin ke pengajian, berarti mereka orang baik. Itu dalam pandangan manusia. Yang pandangan manusia kan hukumnya hukum dunia. Hukum dunia dia disebut sebagai orang baik. Tapi dalam hukum akhirat, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang salih. Nah, karena itu kita perlu memahami ya, sebentar tentang kriteria amal salih. Ini agar kita bisa tuntas ya tentang amal yang salih ini. Kriteria pertama adalah kriteria umum. Ya. Nah, kriteria umumnya adalah dilakukan semata karena iman kepada Allah. Dan ini mutlak. Jadi kalau bukan karena iman, jelas itu bukan amal salih. Jadi betul-betul karena panggilan iman. Betul-betul panggilan iman. Kenapa kok salat ke masjid lain, salat ke masjid masa saya enggak enak lah sama teman-teman. Nah, itu berarti bukan panggilan iman, tapi panggilan rasa tidak enak kepada teman. Yang jelas itu bukan iman. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kriteria khusus. Yang merasakan nikmat dan manisnya iman di dalam amal. Ya, merasakan nikmat dan manisnya iman di dalam amal. Jadi yang dirasakan manisnya itu imannya. Iman yang merasakan manisnya. Cuma iman merasakan manisnya, kita merasakan maksudnya manis iman itu di dalam amal. Nah, sehingga kadang dalam bahasa teknis kita menyebutnya sebagai merasakan manisnya sholat, manisnya baca Quran, nikmatnya sujud, nikmatnya zikir. Sebenarnya merasakan nikmat itu iman kita. Iya, tetapi kita merasakannya di dalam amal. Iya. Jadi dalam bahasa teknis ya orang suka menyebutnya merasakan nikmatnya amal. Jadi kalau kita baca Quran dan kita merasakan nikmatnya baca Quran, nah itu tanda berarti kita
itu baca Qurannya karena iman. Tapi kalau baca Quran target 1 juz, bentar-bentar menghitung halaman sisa itu, aduh ya Allah, kok masih 3 halaman, kapan selesainya? Itu tandanya merasakan nikmat atau beban. Nah, kalau seperti ini harusnya cek, ini saya baca Quran sebenarnya panggilan siapa? Ya, hampir bisa dipastikan itu bukan panggilan iman. Kecuali kalau menghitung halaman sisa itu, ya tidak diikuti dengan kesal ya. Kok masih banyak nih, itu kesal kan. Tapi kalau menghitung, iya masih 3 halaman, alhamdulillah masih ada 3 halaman nih, saya masih bisa menikmati Quran. Iya, masih bisa menikmati Quran. Ya nanti kalau 3 halaman itu udah selesai gitu, maksudnya 1 juz itu sudah selesai, iya itu kita merasa kurang. Ya Allah, kalau saja waktunya masih ada, saya pengen nambah nih. Pengen nambah ini, tapi ini saya harus ke kantor, ini saya harus buka warung gitu. Nanti saya lanjutin baca Quran. Selama ini kalau kita baca Quran dengan tarikat 1 juz, kalau sudah selesai 1 juz, rasanya gimana? Alhamdulillah, plong gitu. Akhirnya selesai juga 1 juz. Rasanya seneng banget. Padahal habis itu terus nonton TV. Gitu. Habis itu nonton bola. Itu kan berarti, iya. Jadi pertanyaan, apakah dia baca Quran itu karena panggilan iman? Kenapa ada kepuasan? Iya. Kenapa kemudian tidak merasa kurang? Kalau nikmat kan pasti kurang. Makan nasi 1 piring. Ya, nikmat sekali. Udah habis. Itu rasanya kita pengen nambah atau sudah merasa cukup? Kan pengen nambah. Nah, begitu kalau orang beramal karena iman. Jadi dia merasakan manisnya iman di dalam amal. Di mana nikmatnya iman itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun akibat dari amal baik. Nggak bisa dipengaruhi. Baik amal baik kita ada yang memuji atau ada yang mencaci. Jadi pujian tidak mengurangi nikmatnya amal, cacian juga, pujian tidak menambah nikmatnya amal, cacian tidak mengurangi nikmatnya amal. Jadi nikmatnya tetap tidak berubah. Selama ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan amal sholih, katakan kita aktif dalam kegiatan gitu. Wah, kita udah bahkan berkorban banyak untuk kegiatan yang kita ikuti itu. Terus ada yang mencaci. Rasanya gimana? Rasanya sesak. Rasanya sesak. Ada yang memuji, rasanya melambung. Nah, itu harus dicurigai. Kalau rasa pujian dan cacian beda, itu kita harus curiga. Berarti jangan-jangan saya beramal ini bukan karena iman. Karena kalau karena iman itu pasti nggak ada beda antara dipuji dengan dicaci. Nah, pertanyaannya, merasakan sama antara dipuji dengan dicaci, itu sesuatu yang wajar atau nggak wajar, Bapak Ibu? Minimal itu susah atau gampang? Kita mengatakan susah. Nah, gimana? Dipuji, dicaci rasanya sama. Kok kayaknya nggak mungkin nih. Itu kayaknya nggak wajar. Nggak. Bukan tidak wajar. Itu memang sewajarnya. Justru yang merasakan beda itu yang nggak wajar. Jadi kita merasakan pujian dan cacian itu rasanya beda. Iya. Cacian dan pujian dari amal-amal kita. Kita merasakan beda. Dipuji kita melambung, dicaci kita sesek gitu. Nah, itu sebenarnya tidak wajar. Tidak wajar. Wajarnya itu sama. Wajarnya sama. Masa sih kok kayak nggak logis? Baik, kalau nggak logis, kita coba logiskan nih. Bapak Ibu, ini logika logisnya. Iya. Mas Debi, apa ini Mas Debi? Iya. Pagi-pagi ini disuguh rawon nih. Wah, ini Mas Endra tanggung jawab nih. Harus bagi-bagi sarapan nih. Kita lagi lapar disuguhin rawon begini. Wah, ini makanan kesukaan kita. Begitu kita memakannya, kita merasakan nikmatnya enggak? Oh iya, apalagi lihat sambalnya itu. Wah. Kita merasakan nikmatnya rawon ini kan.
Di tengah-tengah kita sedang menikmati rawon, datang orang nih. Dia kemudian menghina. Penghinaannya begini. Mas Endra, apaan nih? Ih, kotor gini kok dimakan, air keruh gini kayak kecomberan kok dimakan. Ini mesti orang primitif ini. Ini mesti orang berbakala ini. Makanan kayak gini kok dimakan. Berarti dia berlaku apa ke kita? Menghina. Betul? Pertanyaannya, apakah nikmatnya rawon ini jadi berkurang gara-gara dia menghina? Berkurang? Enggak. Kita justru aneh kan ngelihat dia. Kita yang heran ngelihat dia. Kita tetap aja nikmat. Peduli amat dia menghina. Tidak mengurangi sedikit pun nikmatnya kawan. Sekarang kalau datang orang lagi. Mas Endra, ini rawon ya? Wah, luar biasa ini. Bukan orang sembarangan nih makan rawon begini. Wah, apalagi sambalnya begini. Wah, aduh telur asinnya begini nih. Wah, ini Mas Hendra ini mesti orang berkelas ini. Hanya orang berkelas yang makanannya rendang begini. Rawon begini. Berarti dia berlaku apa ke kita? Memuji. Pertanyaannya, pujian dia apakah menambah nikmatnya rawon? Jawabannya, enggak. Enggak kan? Dipuji, dicaci, rasanya rawon, nikmatnya rawon tetap sama. Nah, sekarang masalahnya yang kita lakukan baca Quran. Kita nggak pasti baca Quran nggak lancar. Ya, ini surat yang kita jarang ya. Kadang kalau di liko gitu ya, di pertemuan kita baca Quran ini surat Asyura ini jarang saya baca. Ya. Makanya nggak lancar. Kalau Al-Kahfi, Yasin udah lancar kan. Ini Asyura ini jarang saya baca, nggak lancar. Baca nggak lancar, teman kemudian bilang, Mas Hendra ini baca Quran ceglok kayak anak TK. Mendingan anak TK ini. Gimana Mas Hendra? Kita akan lirik dia dengan dengan lirikan tajam penuh dengan kedongkolan. Iya. Nah, tapi ada yang memuji juga Mas Hendra. Antum ini tanda berarti Mas Hendra ini orang yang semangat, gigih, dipuji. Rasanya gimana? Sama nggak dengan dicaci? Beda. Nah, beda. Kenapa? Menikmati rawon rasanya sama antara dipuji dengan dicaci. Kenapa menikmati Quran rasanya beda? Itu masalahnya adalah karena kita memang belum menikmati baca Quran. Dan kalau belum menikmati baca Quran, hampir bisa kita pastikan itu karena baca Qurannya bukan karena iman. Kita bisa pastikan begitu kenapa? Dulu Imam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, "Man la yadkhul jannatan dunya la yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak mau memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Murid-murid beliau nanya, apa itu surga dunia? Nah, ketika ditanya begitu, karena mereka fahamnya surga itu kan di akhirat. Ditanya begitu, beliau pun menjawab, ya al-iman. Yang aku maksudkan dengan surga dunia adalah iman. Iya, surga dunia adalah iman. Karena itu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh beliau itu benar. Iman hakikatnya adalah surga yang dihadirkan oleh Allah untuk hidup manusia di alam dunia ini. Iman adalah surga dunia. Karena itu orang kalau betul-betul beriman dan dia menggunakan imannya, dia menghadapi apapun dengan imannya, apapun itu adalah keindahan. Apapun adalah kenikmatan. Ya. Dihina orang dihadapi dengan iman, penghinaan itu nikmat. Dan di mana letak nikmatnya? Kesempatan memaafkan. Bukankah memaafkan itu bernilai surga? Dan kapan lagi saya bisa memaafkan kalau tidak ada yang menghina? Berarti orang yang menghina itu kan orang yang sudah menyuguhkan sebuah hidangan surga, namanya memaafkan. Ya, namanya membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu kalau orang betul-betul menggunakan imannya. Ya, betul-betul dia beriman, masuk ke dalam iman. Nah, kalaulah Bapak Ibu, iman adalah surga dunia, maka amal solih adalah cara menikmatinya. Amal solih adalah cara menikmatinya. Nah, kalau amal soleh cara menikmatnya berarti amal soleh rasanya apa? Nikmat.
Kita disuguhin rawon. Iya, kita disuguhin rawon. Kan kita tinggal menikmatinya. Cara menikmatinya makan. Begitu kita makan rasanya rawon, nikmat. Maka kalau amal soleh itu adalah cara menikmati iman, cara menikmati surga dunia bernama iman, kan menjadi masalah kalau orang melakukan amal soleh tapi nggak terasa nikmatnya. Berarti itu ada masalah. Masalahnya di mana? Di imannya. Ada masalah di imannya. Inilah yang kemudian pada akhirnya hidup manusia menjadi jauh dari berkah. Iya, jauh dari berkah. Iya, jauh dari berkah karena imannya bermasalah. Jadi sama dengan pada kasus tadi ya, makanan. Iya, kita merasakan nikmatnya rawon itu di mana? Kan di lidah. Di lidah. Ya, coba kalau kita disuguhin rawon, terus yang nyuguhin bilang begini, silakan dinikmati, tapi syaratnya satu ya, langsung telan. Jangan dikunyah. Oh, kita juga akan menolak. Di mana letak nikmatnya rawon kalau kita makan langsung ditelan. Nah, iman, ya, bagi amal soleh itu ibarat lidah bagi makanan. Maka siapa yang beramal baik, tidak disertai dengan iman, ya dia tidak akan merasakan nikmatnya amal baik itu. Ya, karena tidak disertai dengan iman, maka amalnya sebatas amal baik tidak menjadi amal soleh. Nah, kalau amalnya tidak menjadi amal soleh, bagaimana mungkin Allah menurunkan berkah, baik dari langit maupun dari bumi? Karena kuncinya, kalau kita ingin menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah lakukan semua amal-amal kita semata-mata karena panggilan kita. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, demikian Bapak, Ibu, Mas Debi, Mas Endra, dan semua teman-teman yang hadir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas Debi. Monggo Mas Debi. Jazakallah khairan katsiran Ustaz telah memberikan paparan materi yang Masya Allah sungguh indah ya teman-teman semua dan mudah dipahami insya Allah. Dan semoga aja setelah ini kita bisa juga dengan mudahnya untuk mengamalkan yang sudah beliau sampaikan Ustadz Satori agar hidup kita yang biasa-biasa aja bisa jadi lebih barokah. Wah, lebih barokah. Ya, jika memang bisa hidup senang, bahagia, dan barokah kan lebih mending ya timbang hidup susah tapi nggak barokah ya. Iya toh. Oke. Langsung saja ini sudah. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya. Kita beri beberapa kesempatan. Monggo, Iwafilah, ada yang mau bertanya? Bisa melalui chat atau langsung saja, monggo. Saya tunggu. Nah, karena malu bertanya nanti balik lagi. Nggak jadi sampai nanti. Monggo, yuk. Yuk. Tanya Ustaz. Oh ya, monggo Ustaz. Kamutan. Tadi itu yang nanya suhunya ini. Jadi kan kita masih punya peran Ustaz. Jadi ya sebagai kalau suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ya di manajer rumah tangga gitu ya. Ataupun peran kita di masyarakat, di lingkungan gitu. Nah, masing-masing mungkin punya kekhasan tersendiri bagaimana bisa memberikan keberkahan di sana gitu. Nah, ataupun bagi yang masih jomblo itu ya biar hidup berkah itu seperti apa tadi ya? Ini bagi teman-teman yang jomblo nih. Jadi, kita cerita. Tat, Afwan, ini bertanya atau nyindir minoritas nih, Tat? Ini kayak menyindir kaum minoritas, Tat. Tidak toleransi ini, Tat. Astagfirullah. Ya, semuanya semangat. Enggak, itu enggak nyindir. Beliau kan ketua. Itu bagian dari tanggung jawab beliau.
Nanti mau dicariin nih. Baik, terima kasih Hendra ya tentang masalah keberkahan ya. Jadi sebenarnya hidup manusia itu kan tidak akan pernah lepas dari dua hal. Iya, tidak akan pernah lepas dari dua hal. Dua hal itu adalah amal dan yang kedua adalah takdir. Hidup ini kan menjalani takdir kata orang. Nah, cara menjalani takdir adalah dengan beramal. Jadi mungkin ada orang yang takdirnya kaya. Nah, dalam takdir kaya kan ada amal yang harus dilakukan. Iya. Nah, bisa jadi ada orang yang takdirnya miskin. Kan ada amal yang harus dia lakukan dalam miskinnya itu. Atau kalau dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang ditokohkan. Ya. Nah, dalam ketokohan dia kan berarti ada amal yang harus dia lakukan. Bisa jadi ada orang yang nggak punya kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Itu bagian dari takdir. Nah, tapi kan tetap ada amal. Ya, tetap ada amal. Nah, maka hidup berkah itu konsepnya begini. Hidup ini adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah. Hidup ini adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah. Nah, kenapa konsepnya saya jalani bersama Allah? Karena tujuan hidup kita adalah Allah. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kita. Nah, kalau kita sudah menyatakan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah Allah, kan kita berharap hidup ini sampai ke Allah. Nah, kalau pengen sampai kepada Allah kan berarti harus ada jaminan yang pasti. Harus ada jaminan yang pasti. Dan bukankah sepasti-pastinya jaminan hidup ini akan sampai ke Allah adalah ketika saya menjalani hidup ini bersama Allah. Itu udah pasti jaminannya akan sampai. Jadi sama semisal saya belum tahu rumahnya Endra. Iya. Nah, saya pengen ke sana. Ya, saya pengen ke sana. Nah, biar pasti sampai ke sana, tidak akan tersesat, tidak akan bingung, ya, tidak perlu nanya-nanya. Yang paling pasti untuk bisa sampai ke rumahnya Mas Endra, kita berangkat ke sana sama siapa? Kan sama Mas Endra. Iya, kalau saya pergi ke rumahnya Mas Endra, bareng beliau, nyampe nggak? Oh, nyampe. Nyampenya pasti. Cepat nggak? Oh, cepat. Cepat. Kenapa? Karena tujuannya rumah beliau dan saya pergi bersama beliau. Ketimbang saya semisal perginya dengan Mas Debi. Padahal Mas Debi juga semisal belum pernah ke sana. Wah, bisa tersesat bareng. Atau pernah ke sana tapi jarang. Kan nggak hafal. Jaminan nyampainya masih probability-nya tidak besar. Jadi kalau sama Mas Endra pasti nyampainya. Kan nggak mungkin Mas Endra menyasarkan saya ke rumah yang lain yang bukan rumahnya Mas Endra. Maka inilah hidup berkah adalah hidup dengan konsep bahwa hidup ini saya jalani bersama Allah. Nah, kalau hidup ini saya jalani bersama Allah, terus saya memposisikan ya orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya itu sebagai apa? Kan sebagai suami hadir istri, sebagai istri ya dalam perjalanan hidup saya ada suami. Iya, makanya kemudian sering suami itu disebut sebagai teman hidup. Iya, betul para istri, betul ya. Tapi istilah ini harusnya direvisi ini. Teman hidup tapi ibu nyapu sendirian, nyuci sendirian, masak sendirian. Temannya kemana? Katanya teman hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana saya mendefinisikan orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya? Di masyarakat kan ada tetangga. Ya, di masyarakat juga ada orang-orang yang baik dengan saya, ada orang-orang yang belum baik. Nah, saya harus mendefinisikan mereka itu sebagai apa? Nah, kita mendefinisikan mereka adalah sebagai sosok-sosok yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan saya, agar saya berlaku baik untuk Allah. Agar saya berlaku baik untuk Allah. Yang kita pahami. Jadi sebagai suami, semisal memahami istri itu sebagai apa? Jangan lagi sebagai belahan jiwa. Itu bohong para istri. Ya. Oh, wahai istriku, engkau belahan jiwa saya. Begitu jiwa istrinya pulang ke akhirat, ini jiwa suaminya ikut pulang nggak? Nggak mau. Ya. Kalau belahan kan harusnya ikut.
Nah, tapi memang itu istilah alay ya, yang dia bisa bermakna positif juga sih. Nah, tapi betul-betul kita memahami istri itu sebagai sosok yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan saya agar saya berlaku yang Allah sukai. Jadi apa yang Allah sukai yang bisa saya lakukan kepada pasangan hidup saya? Apa yang Allah sukai yang bisa saya lakukan untuk anak-anak saya? Apa yang Allah sukai yang saya bisa lakukan untuk tetangga? Nah, itu hidup yang barokah. Jadi hidup yang barokah itu pada akhirnya harus dimulai dari pengertian yang benar. Pengertian yang benar tentang hidup. Sekali orang memahami hidup ini dengan pengertian yang salah, ya pengertian yang salah ini akan menjauhkan dari keberkahan. Ya. Ada tetangga baik. Berarti fokus kita, apa kebaikan yang Allah sukai kalau saya punya tetangga yang baik. Kok punya tetangga yang nggak baik? Ada nggak kebaikan yang Allah sukai? Ada. Nah, fokus kita di situ. Kebaikan apa yang Allah sukai kalau saya punya tetangga yang tidak baik. Termasuk juga peristiwa, Bapak Ibu. Kita dihina orang. Ya, penghinaan, ya, itu kan takdir. Hidup susah itu takdir. Maka selalu yang ada dalam diri orang-orang yang membakatkan hidupnya dengan kehidupan yang barokah adalah dia selalu berpikir apa yang Allah sukai ketika saya dihina orang. Ya, apa yang Allah sukai ketika saya dipuji orang. Apa yang Allah sukai ketika saya sakit. Ya, kita doakan tadi ada beberapa teman kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai sakit, mudah-mudahan takdir sakit hadiah dari Allah untuk saudara-saudara kita membuat mereka kemudian bisa punya kesempatan untuk melakukan amal kebaikan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hidup yang berkah. Jadi dimulai dari pengertian yang benar. Kalau sudah seperti ini maka apapun yang kita lakukan maka insya Allah akan menjadi berkah kehidupan. Yang kalau berkah itu sangat luas Bapak Ibu, bisa jadi melimpah untuk anak-anak kita. Bisa jadi juga kita merasakan kebaikan hidup kita ini karena kebaikan orang lain. Iya, karena kita punya keterikatan dengan orang itu, keberkahannya melimpah kepada kita. Tapi tentu sebaik-baik kita adalah orang yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Jalan keberkahan hidup untuk orang lain. Ya, termasuk juga kita semua sangat berharap mudah-mudahan kehadiran kita ya, secara bersama-sama ini, berjamaah ini bisa menjadi berkah bagi negeri kita ini. Ya, bisa jadi ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan ya, diselamatkannya negeri ini, diselamatkannya bangsa ini ya, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan keputusan kita untuk melakukan apapun semata-mata karena panggilan iman. Begitu Mas Indra. Ya, terima kasih. Di forum chat ada pertanyaan Mas Debi. Bisa dibacakan Mas Debi? Bisa Ustaz. Nah ini kita mulai dulu Ustaz. Ada 3 Ustaz. Mau langsung semua atau mau dijama atau satu-satu Ustaz? Dijama aja. Jadi kebetulan 8.30 saya ada janji dengan teman-teman di Bantul. Oh, dia siap. Saya bacakan ya, Ustaz. Ya, dari Purwomartani, nggak tahu siapa ini, Ustaz. Namanya Purwomartani, nama Quran. Izin bertanya, Ustaz, apakah bila dalam keluarga kita kehilangan salah satu atau lebih dari anggota keluarga, orang yang kita sayangi dan cintai, berarti kita kehilangan salah satu mata air yang berlimpah? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua itu dari Pak Catur Budi Susilo. Izin bertanya Ustaz, kalau bertetangga namun tetangga tersebut kurang baik, kan kita malah takut gibah tetangga tersebut, apa sebaiknya malah lebih baik pindah atau harus bagaimana Ustaz? Yang ketiga Ustaz, dari Ustadz Amir. Izin bertanya Ustadz, kita tentunya sering mengadakan aksi atau baksos dan lain-lain. Tentu tujuannya mengajak mereka untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita bila ternyata tidak netes suaranya? Jazakallah khair. Wah, yang ini kok politis sekali nih Ustadz. Monggo Ustadz.
Baik, Ustaz. saya dari belakang aja, dari Ustaz Amir ini, Masya Allah, ini Menteri Dalam Negeri kita ini, Ustaz Amir Mahmud. Ya. Ya Allah, jadi amal itu kan sepenuhnya adalah urusannya antara kita dengan Allah. Iya, antara kita dengan Allah. Nah, amal kita itu akan berkah manakala amal itu kita lepaskan dari segala akibat. Iya, dari segala akibat. Jadi pokoknya tugas saya beramal. Soal akibat itu bukan urusan saya. Akibat dari amal itu kan sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amal baik berbuah baik. Iya, bisa jadi amal baik itu berbuah buruk. Ya tadi nggak netes gitu ya. Nah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu urusan Allah. Nah, sehingga sepanjang kita beramal baik betul-betul untuk Allah, nggak netesnya kan di dunia, itu bukan kerugian. Ya, itu bukan kerugian. Ya. Nah, bisa jadi itu menjadi semacam tadkirah. Ya. Jangan-jangan tidak netesnya ini ya, adalah karena kita kurang. Termasuk kalau penetes, ya, ini orang yang betul-betul amalnya solih, Bapak Ibu. Ya, saking amal ini betul-betul ingin murni ya, ini urusannya antara saya dengan Allah, itu orang yang amalnya betul-betul solih karena panggilan iman itu kan berarti urusannya dengan Allah. Kalaupun seandainya baksos tadi, dan kemudian kita mendapatkan simpati gitu ya, kalau bahasa Ustaz Amir tadi netes lah gitu ya, wah suaranya banyak. Kita sama sekali tidak berani mengatakan bahwa itu karena kerja keras kita baksos di situ. Enggak. Kenapa? Karena baksos saya di tempat itu adalah itu urusannya antara saya dengan Allah. Bahwa hasilnya netes itu kebaikan Allah. Itu kebaikan Allah semata. Kalaupun tidak netes itu juga kebaikan Allah. Sehingga kita selalu memandang hasil dari semua amal itu adalah kebaikan Allah semata. Yang kalau sangat yakin, karena tugas kita kan beramal, hasil urusan Allah. Kalau kita sangat yakin, Bapak Ibu, kita sampai punya keyakinan, kalaupun kita tidak baksos di situ, iya, dapat suaranya segitu. Kalaupun tidak baksos, hasilnya pasti segitu. Kenapa? Karena keputusan hasil itu kan keputusan Allah. Sementara keputusan baksos kan keputusan kita. Pertanyaannya, duluan keputusan siapa? Kita atau Allah? Kan duluan keputusan Allah. Bahwa di daerah itu suara kita sekian. Itu sudah Allah putuskan sejak di Lauh Mahfuz. Sementara keputusan kita baksos, itu kan baru rapat kemarin sore. Dan sehingga kalaulah kita baksos, ini adalah amal baik saya untuk Allah. Ada hasilnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga karena saking yakinnya, seandainya kita tidak baksos, suaranya pasti segitu. Jadi kemudian kita tidak punya anggapan, untung kita baksos. Coba kalau nggak baksos, nggak mungkin suara kita seperti itu. Itu kan seolah-olah kita merasa bahwa hasil itu adalah karena amal kita. Padahal kita beramal sebenarnya untuk siapa? Kalau betul-betul ikhlas, kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berlaku untuk semua amal. Doa semisalnya. Doa kita minta A. Terus A itu terwujud. Pertanyaannya, terwujudnya A itu karena apa? Orang yang berdoa karena iman, dia tidak akan mengatakan bahwa terwujudnya akan saya minta kepada Allah. Enggak berani. Iya, justru yakin kalaupun saya tidak minta kepada Allah, Allah pasti akan ngasih A itu. Cuma nggak pasti saya minta kok A-nya terwujud. Jadi kita kadang suka menghubung-hubungkan. Padahal dengan iman kita yakin, andai pun saya tidak minta A kepada Allah, Allah pasti kasih. Kenapa? Karena saya tahu Allah itu baik, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberi rezeki. Ya, jadi mungkin ke depan ya ini sih kembalinya kepada bagaimana niat masing-masing. Intinya kebaikan adalah kebaikan, urusannya adalah antara saya dengan Allah, karena yang membuat saya terpanggil untuk melakukan kebaikan adalah iman saya kepada Allah, dan iman kepada Allah itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan hasil. Enggak. Tujuan saya beramal adalah ridha Allah, hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tadi ya punya tetangga yang nggak baik, iya. Nah, sebenarnya kalau kita punya tetangga yang tidak baik, itu Allah memilih kita
memilih kita untuk bisa menjadi jalan kebaikan bagi tetangga itu. Lantas kenapa kita pindah? Pindah itu kan sama dengan seperti kita ditugaskan oleh atasan di satu tempat, tapi karena kita merasa nggak cocok di tempat itu, kemudian kita pergi, kan namanya melarikan diri. Dan jangan sampai kemudian keputusan kita pindah karena tetangga tidak baik, itu dalam pandangan Allah kita dianggap melarikan diri dari tugas yang Allah berikan. Karena tidak mungkin kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik, kecuali ada tugas nih dari Allah. Kita harus bisa menjadi jalan kebaikan bagi dia. Bukankah tidak baik itu, buruk itu kegelapan? Dan bukankah kebaikan itu cahaya? Nah, ada cerita ya, cahaya lari dari kegelapan kan? Nggak ada cerita cahaya itu kalah oleh kegelapan. Segelap apapun kalau kita bawa cahaya, mereka yang nanti akan kalah. Itu keyakinan kita. Dan bukankah Allah sudah berjanji, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil." Innal batila kana zahuqa. Jadi nggak boleh lari, harus di situ. Nah, soal riba kan itu soal kita. Riba atau tidak riba kan pilihan kita. Kalau kita mau nggak riba bisa nggak? Bisa kan ya, jangan mengriba. Karena itu soal pilihan. Nah, terakhir kalau yang pertama tadi soal apa tadi Mas Debi? Dari Ibu Promartani tadi. Kata kuncinya aja, saya nggak catat tadi. Bertetangga, ini yang kedua ya. Dalam keluarga kehilangan ya, kehilangan. Sebenarnya kehilangan keluarga atau orang yang dicintai. Betul. Dalam pandangan iman, kalau kita melihatnya dari sudut pandang iman, yang namanya hilang itu nggak ada. Yang namanya hilang itu nggak ada. Katakan uang ya, uang dulu. Kalau uang kita hilang itu tanda apa? Tanda Allah akan mengganti uang yang hilang itu dengan yang lebih banyak. Paling mudah sendal lah, paling mudah sendal ya. Bapak-bapak pergi ke masjid, kemudian sendalnya hilang. Itu tandanya apa? Bapak akan punya sendal baru. Yang jelas lebih bagus kan dari sendal yang hilang. Jadi nggak ada istilah hilang, nggak ada istilah hilang. Jadi sebenarnya nggak sopan juga kalau ada orang yang bilang, gimana, di mana bapak? Bapak udah nggak ada, tega banget kan? Bapaknya udah nggak ada. Saya itu udah bapak nggak ada, ibu nggak ada gitu. Nah, maksudnya kan sudah meninggal. Sebenarnya yang namanya meninggal juga nggak ada kan? Nah, yang ada itu kan pulang lebih dulu. Nah, kalau pulang lebih dulu namanya hilang nggak? Ya enggak. Pulang lebih dulu kan enggak diartikan sebagai hilang. Tidak diartikan sebagai kehilangan. Mas Indra sama istri pergi bareng di satu acara. Tapi terus Mas Indra pulang lebih dulu. Apakah istrinya kehilangan? Wah, Mas Indra suami saya udah hilang. Saya udah kehilangan. Kan enggak. Enggak. Nah, jadi yang terjadi adalah mereka pulang lebih dahulu. Nah, apakah kemudian mata air pahala hilang? Ya enggak. Orang tua yang sudah pergi pulang lebih dahulu, itu tetap menjadi amal kebaikan bagi kita. Apa amal kebaikannya? Putuskan dalam hidup kita, untuk orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua, putuskan untuk diri kita, ya Allah bantu saya untuk bisa menjadi jalan surga bagi orang tua saya yang sudah meninggal. Pilih diri kami ya Allah, menjadi jalan surga bagi orang-orang yang saya cintai yang pulang lebih dahulu. Maka insya Allah orang-orang yang pulang lebih dahulu yang kita cintai itu tetap menjadi mata air pahala. Karena kalau kita berlaku baik yang kemudian kebaikannya dirasakan oleh orang-orang yang pulang lebih dahulu dengan doa kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan sedekah-sedekah kita atas nama mereka, mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala. Jadi tetap akan selalu ada mata air pahala. Tidak ada kata mata air itu putus. Bagi orang yang beriman. Kecuali kalau orang memang imannya udah putus. Kalau imannya udah putus, ya udah.
tidak ada mata air pahala sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk senantiasa menjadikan iman ini teman perjalanan hidup kita yang selalu menyertai apapun yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah akan membuat kita semakin dekat dengan surga, sehingga pada saatnya nanti ajal datang menjemput dalam keadaan pintu surga ada di hadapan kita, sehingga ketika sakaratul maut yang kita lihat adalah surga. Dan inilah yang paling kita inginkan. Tidak ada keindahan yang kita rasakan dalam hidup kita justru kecuali ketika kita sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena pada saat itu kita betul-betul melihat tempat tinggal kita di surga, bahkan kita melihat siapa pendamping hidup kita di surga, dan mudah-mudahan pendamping hidup kita di surga nanti adalah pendamping hidup kita di alam dunia ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya langsung pamit Mas Debi, Mas Indra, Ustaz Amir, Ustaz Slamet, Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Monggo kalau dilanjutkan sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara. Terasa ya teman-teman semua. Ini untuk sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri kajian pada pagi hari ini, monggo untuk segera mengisi form di Google Form-nya. Ini presensi dan plus nanti insya Allah yang beruntung akan dapat door prize dari panitia. Ya. Door prize-nya apa? Ya, rahasia. Namanya juga door prize. Oke. Mungkin dari Pak Iswadi atau Bu Desi atau Pak Hanson ada tambahan sebelum kita tutup? Enggak ada, Ustaz. Ampun. Afan saya bukan Ustaz. Waduh. Ya, siap Ustaz. Kalau tidak ada berarti ya. Linknya ini saya umbulkan lagi. Ustaz, sebentar. Lalu umbulkan Umbulkan. Nah. Monggo Ustaz, bisa diisi nih teman-teman sebelum kita pulang. Kan biar tahu nih, kader Tirta segini yang berangkat. Wah, ini patut diapresiasi nih. Ternyata kader Tirta yang paling banyak nih. Wah, lumayan nih. Wah. Nanti ketua DPR-nya dapat hadiah lebih banyak ini nanti. Wah, kan senang nih ketua DPR-nya. Oke. Langsung kita akhiri saja, Ustaz. Siap. Oke. Terima kasih atas kehadiran Ikhwafillah semua. Tanpa hadirnya Ikhwafillah, kajian ini terasa hambar. Ya, dan semoga dengan kajian ini kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya, minimal 1% setiap harinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya selama menjadi MC ini banyak salah kata, sikap, dan lain-lain. Mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, mohon dikembalikan. Ya, karena yang kurang itu murni karena kesalahan saya, dan lebihnya itu yang baik-baik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.